Selamat datang di kegiatan belajar mengajar kita untuk mata kuliah irigasi dan bangunan air 2, yaitu tentang bangunan utama. Sebelumnya saya minta maaf, saya agak keliru. Seharusnya ini jadwal untuk mata kuliah irigasi itu kemarin. Saya terbalik dengan jadwal mata kuliah hidrolika. Tidak apa-apa ya, lain kali hari Kamis ya, bukan hari Jumat. Saya akan menjelaskan mengenai bangunan utama ya. Bangunan utama yaitu untuk bab 2 ya, mata kuliah kita ini bab 2 yaitu tentang bangunan utama. Nah, apa itu bangunan utama ya? Apa itu bangunan utama? Adalah semua bangunan yang ada direncanakan di dan sepanjang sungai atau aliran air. Kalau Anda melihat background saya adalah ini salah satu contoh bangunan utama yaitu Bendung Kelambu ya. Nah, kenapa ada bangunan? Itu pokoknya fungsinya supaya air yang mengalir di sungai itu bisa dibelokkan atau diarahkan ke jaringan saluran irigasi untuk mengairi sawah ya, bisa untuk mengairi sawah, nanti bisa macam-macam ya, pokoknya itu ya. Nah, bangunan utama itu bisa berupa bendung tetap seperti Bendung Kelambu di background saya ini ya. Ini gambar penampangnya. Bendung gerak, berarti bergerak. Kenapa? Ya bisa dibuka, bisa ditutup, gerak begitu. Nah, itu bisa pakai pintu radial, bisa pakai yang disebut bendung karet. Kalau di Semarang itu ada di muara kali banjir kanal itu ya, di daerah itu Pantai Marina ya. Nah, juga bisa berupa pompa. Jadi air di sungai itu dipompa ya. Juga bisa disebut yang pengambilan bebas. Ini seperti ini ya. Jadi ini kalau sungai mengalir, dia di sini dikasih celah, maka kalau mengalir kan mau nggak mau ada sebagian yang masuk ke sini ya. Bisa juga dengan ambal alam. Jadi pas dibelokkan ada begini ya. Jadi itu bisa macam-macam ya. Nah, bangunan utama itu seperti ini ya. Kalau Anda lihat ini ya, dilengkapi. Jadi ini yang nanti tugas yang saya minta Anda untuk menggambar ulang. Tidak dengan AutoCAD. Kalau dengan AutoCAD percuma ya. Jadi saya ingin Anda latihan menggambar ya. Satu ini saja ya. Satu ini Anda gambar sebaik-baiknya. Saya akan nilai berdasarkan kerapian, kejelasan yang Anda buat ya. Jadi kalau rapi bagus 100. Kalau tidak ya 20, 30, 40 ya. Jadi itu. Nah, ini nanti saya jelaskan persis. Ini bukan macam renda-renda ya. Gambar ini nanti saya jelaskan di dalam video khusus ya. Gimana gambarnya? Saya akan menggambar pakai tangan bebas. Tapi kalau Anda menggambar, saya harapkan pakai penggaris supaya lurus rapi ya. Nah, bangunan utama itu dilengkapi bangunan pengelak, mengelakkan ya. Berarti ini kalau di sini ada aliran air, di sini dibendung, maka dia mengelak ke sini dan ke sini. Ini ada 2 saluran primer ya. Terus ada bangunan pembilas atau penguras. Nah, kalau di bendung kadang-kadang itu ada endapan-endapan ya. Maka di sini pasti akan dilengkapi suatu pintu untuk menggulas untuk itu supaya endapan pergi ya. Ini ada kantong lumpur. Jadi kantong lumpur itu pada dasarnya saluran diturunkan sehingga kalau
ada endapan, dia terjebak di situ, airnya mengalir, endapannya terjebak di dasar saluran itu. Nah, itu nanti yang dikuras. Dikurasnya bisa macam-macam. Bisa pokoknya digelontor air yang keras supaya dia terbongkar semua, atau bisa juga secara manual diambil, ya. Nah, ini ada kantong lumpur, ada bangunan pengatur sungai, ya. Jadi ini diatur sungainya. Ada bangunan-bangunan pelengkap, misalnya ada jembatannya, ada dan sebagainya itu, ya. Nah, ini ada gambar seperti ini, ya, lengkap. Nah, ini bangunan pengelak itu memungkinkan dibelokkannya air sungai ke jaringan dengan jalan menaikkan muka air, itu bendung pelimpah atau bendung gerak, ya, mengambil air dari dasar sungai, bisa juga dari bawah kalau itu di topografi yang berbukit-bukit, ya. Nah, ini bendung pelimpah, ini detail-detailnya, ya. Kemudian ini bendung gerak, berarti bisa bergerak, ini yang dicontohkan pintu radial. Kalau Anda lihat di daerah Pantai Marina itu pakai karet. Jadi dia dikembangkan, dikempiskan. Jadi kalau mau nutup itu dikeluarkan air atau udaranya, ya. Ini bendung saringan bawah. Jadi dia ambil airnya ke bawah. Jadi air yang mengalir ini ke bawah. Ini, ya. Di sini ada saluran. Jadi di bawah ambilnya, ya. Kemudian ini pompa, ya, stasiun pompa, ya. Kalau Anda mau lihat di Semarang itu di Tanggul itu kan ada pompa kalau banjir itu. Nah, itu pompa, ya. Nah, kemudian bangunan pengambilan itu ada pintu air, ya, ada pintunya. Dibuka, ditutup, airnya keluar atau gimana, ya. Kemudian pengambilan dan pembilas, ya. Jadi pembilas prinsipnya itu endapan pokoknya bisa terbongkar, ya. Bisa dengan kecepatan air yang mengalir, bisa juga dikeruk, ya. Nah, bangunan pembilas atau penguras dibuat tepat pada tubuh bendung dan sebagainya, ya. Anda baca sendiri. Nah, 2 tipe bangunan penguras, itu ada penguras bawah, ada penguras yang dibangun secara menerus, ya. Jadi bisa dari bawah dibuka tutupnya, bisa menerus, ya. Nah, ini pembilas bawah contohnya. Jadi maksudnya ini airnya itu lewat bawah ini. Nih, lewat bawah. Terus dikuras, ya. Jadi lewat bawah airnya, ya. Kemudian kantong lumpur tadi, ya. Nanti ada penjelasan lebih khusus mengenai bangunan-bangunan itu, ya. Ini secara sepintas, ya. Ini kantong lumpur secara sepintas, ya. Bangunan pengaturan sungai, ya. Ada krep, ada tanggul, ada macam-macam, ya. Ini mengarahkan aliran, ya. Bangunan pelengkap lain yaitu mengukur debit, operasi pintu, alat komunikasi, jembatan, dan sebagainya, ya. Nah, data-data yang diperlukan untuk perencanaan bangunan utama, apa itu? Ada data topografi, hidrologi, morfologi, ya, dan sebagainya. Anda bisa baca, ya. Kemudian data geologi, data mekanika tanah, ya. Standar untuk perencanaan setelah aturan-aturan yang dipakai, data lingkungan dan ekologi, ya. Nah, ini syarat-syarat data topografi itu bagaimana? Ini saya berikan supaya Anda nanti kalau lulus mendapat pekerjaan merencanakan bangunan irigasi. Nah, ini harus memenuhi ini, ya. Ini disebutkan juga di dalam KP 01 sampai KP 07, ya. Data hidrologi, ya. Data hidrologi untuk apa? Untuk kalau kamu bangun bendung, pasti bagaimana bendung itu aman. Maka harus dicari analisis debit banjir rencana, ya. Nah, selain itu Anda harus menganalisis juga
berapa air yang bisa saya andalkan, ya, bisa saya pakai, saya andalkan untuk kebutuhan irigasi atau apa, ya. Maka di situ nilai debit rendah andalan, ya. Kemudian neraca debit air, ya. Nah, ini debit banjir rencana, berapa periode ulang, ini ada syarat-syaratnya, ya. Kemudian debit andalan, ya. Kemudian neraca, ya. Morfologi. Nah, sampai ke tugas 2. Nah, saya sudah mendengar ada kelompok yang minta surat pengantar, katanya untuk ke lapangan. Maksud tugas kunjungan lapangan saya itu tidak seresmi-resmi begitu, tidak ya. Saya ingin hanya Anda itu tidak buta ya, tidak hanya mendengar dari saya, tapi bendung itu kayak apa nggak tahu. Ya, paling tidak Anda lihat. Kalau Anda di sekitar Semarang, itu lihat saja di Pleret itu, di Simongan itu, ya. Itu Anda kan tidak perlu surat pengantar. Di situ malah ada tempat wisata. Jadi Anda lihat, paling tidak Anda punya bayangan, ya. Nah, kenapa saya minta Anda gambar ulang tangan, bukan AutoCAD? Itu supaya Anda bisa punya bayangan, memahami dengan menggambar, oh ini saluran kantong lumpur, oh ini saluran primernya. Jadi menggambarnya dengan dihayati, ya. Jadi tidak hanya sekedar gambar. Saya tidak mau Anda buat AutoCAD, hasilnya sepertinya bagus, tapi Anda tidak memahami. Itu pasti saya jamin. Maka saya minta Anda menggambar sendiri, ya. Cobalah gambar, jangan asal-asalan, tapi gambar dengan usaha sungguh-sungguh. Pasti saya akan menangkap usaha Anda. Meskipun misalnya Anda bilang, saya tidak bisa menggambar. Coba dong. Orang sipil harus bisa, harus belajar, ya. Jadi jangan hanya bilang tidak bisa, tapi mulai, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Saya lebih menghargai suatu usaha bukan hasil akhir, ya. Suatu usaha itu bagi saya berharga, ya. Jadi coba tunjukkan usaha Anda, ya. Nah, kegiatan lapangan itu saya minta Anda laporkan dalam PowerPoint. Di sini yang lebih saya utamakan apa? Saya ingin Anda belajar bagaimana kerjasama di dalam kelompok. Supaya nanti Anda kalau bekerja, kerjasama di dalam tim. Ya, jadi tidak harus bareng-barengan. Nanti dikatakan COVID tidak boleh. Ya, tidak. Ya, tapi coba sendiri-sendiri punya kreativitas. Inovasi apa? Paling tidak, aduh saya jauh, nggak ada itu bendung. Saya bisa tunjukkan ke Anda itu di background saya itu Bendung Kelambu, bagus toh, ya. Jadi Anda bisa cari, ya. Tapi cobalah Anda usaha kreativitas, inovasi itu lebih saya utamakan. Nah, semua itu Anda kemas di dalam suatu video dokumentasi foto, ya. Bisa juga Anda buat PowerPoint-nya ini sebagai video seperti saya buat sekarang ini juga boleh, ya. Jadi itu maksudnya, ya. Nah, oke, saya akan cek, ya, untuk irigasi itu saya mengajar di kelas A1, A2, dan kelas B. Nah, saya ingin kepastian WA group coba dibuat, ya, yang pasti. Kemudian daftar kelompok coba kirimkan ke saya supaya saya tahu persis kelompok-kelompoknya mana, ya. Saya tidak tahu persis siapa yang ikut kuliah. Saya hanya melihat di Google Classroom, kelas A1 itu 36 mahasiswa, kelas A2 27 mahasiswa. Kelas B baru 17. Saya tidak tahu siapa yang ikut, ya. Coba kalau Anda tahu teman
lain ikut, tapi belum masuk di Google, silahkan Anda coba kontak, beritahu ya. Di sini saya ingin Anda saling kerjasama ya. Bagi saya penting Anda saling kerjasama. Saya tidak suka kalau Anda hanya mementingkan diri sendiri, egois. Pokoknya saya sudah beres. Tidak boleh ya. Saya ingin semua berhasil. Itu cita-cita saya ya. Jadi kalau semua dapat A, wah itu saya sungguh senang ya. Jadi saya ingin semua berhasil ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Maka kalau Anda tahu teman belum ada komunikasi atau belum tahu masuk ke Google padahal Anda tahu dia ikut mata kuliah ini, coba beritahu dan tarik supaya cepat bergabung bersama ya. Begitu. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang.